Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali pada perkuliahan elemen mesin. Kali ini dengan bahasan ulir dan sambungan ulir. Sambungan ulir termasuk dalam kelompok sambungan tidak tetap, yaitu sambungan yang dapat dibongkar pasang. Pengelompokan ulir dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Menurut arah lilitannya, kita mengenal ulir kiri, yaitu yang dikencangkan dengan memutarnya searah jarum jam, dan ulir kiri yang dikencangkan dengan memutarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Tentu saja kedua jenis ulir ini itu pemakaiannya berbeda-beda. Namun demikian, yang ulir kanan adalah ulir yang paling banyak kita jumpai. Sementara ulir kiri dibuat untuk keperluan-keperluan khusus yang pada umumnya adalah untuk mencegah pasangan ulir antara mur dengan bautnya dapat kendor dengan sendirinya. Kemudian, menurut bentuk profilnya, kita mengenal ada ulir segitiga, yaitu jenis ulir yang paling banyak kita jumpai. Kemudian, ulir segi empat atau bujur sangkar, seperti terlihat pada gambar B. Lalu, ada juga ulir trapesium, seperti gambar C. Kemudian, ulir bulat, seperti pada gambar D. Nah, pemakaian ulir ini juga spesifik. Ulir segitiga kebanyakan digunakan sebagai pengikat, sementara ulir segi empat dan trapesium sebagai pemindah daya, dan ulir bulat itu banyak digunakan pada peralatan yang memerlukan kecermatan dan kesegeraan respon terhadap pemicu yang diberikan, misalnya pada sistem-sistem kontrol. Selanjutnya, ulir segitiga dibuat dalam bentuk ulir halus dan ulir kasar. Perbedaan kedua jenis ulir ini adalah pada jarak baginya, yaitu jarak kedua puncak ulir yang berdekatan. Yang selanjutnya juga akan menyebabkan perbedaan tinggi pada profil ulirnya. Ulir halus memiliki kisar dan tinggi profil ulir yang lebih kecil daripada ulir kasar, tidak mudah kendor sendiri karena sudut pendakiannya yang kecil, yaitu merupakan arkes tangan dari K dibagi Pi kali D. K adalah kisar ulir, kemudian D adalah diameter nominal ulir tersebut yang kecil, sehingga sudut pendakiannya menjadi kecil. Seperti terlihat pada ilustrasi ini, ketika suatu ulir diputar satu putaran, maka dia akan berpindah sejauh K, sedangkan lintasan yang dilalui oleh suatu titik tertentu pada profil ulir adalah sejauh Pi kali D. Sehingga bisa kita pahami bahwa sudut pendakiannya itu sama dengan arkes tangan dari K per Pi kali D. Nah, karena dia tidak mudah kendor sendiri, maka ulir halus itu sangat cocok digunakan untuk pengikat elemen dengan getaran yang cukup besar. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya menurut jumlah ulir atau lilitannya pada setiap lilitan, itu kita mengenal ulir tunggal, yaitu terdapat hanya satu lilitan, satu ulir per satu lilitan. Kemudian, seperti yang terlihat pada gambar yang di sebelah kiri ini. Kemudian jenis yang kedua yaitu ulir ganda, terdapat lebih dari satu lilitan, pada umumnya 2 atau 3, tidak lebih, sangat jarang dijumpai lebih dari rangkap 3, seperti yang terlihat pada gambar yang di sebelah kanan ini. Yang di sebelah kiri sekali lagi adalah ulir tunggal dengan satu lilitan ulir sekali jalan. Kemudian
Yang sebelah kanan adalah ulir rangkap 3, yaitu dengan 3 lilitan ulir dengan sekali jalan. Kalau kita perhatikan, maka di sini kisarnya yang sebelah kiri itu sepertiga dari yang di sebelah kanan apabila pitch kedua ulir ini sama. Karena pitch yang di sebelah kiri sama dengan kisar, sedang pitch yang di sebelah kanan sama dengan sepertiga kisar. Seperti yang kita lihat di sini. Hadirin sekalian, sedangkan menurut standar ulirnya, ulir segitiga diklasifikasikan menjadi ulir metris atau ISO. Satuan ukurannya dinyatakan dalam milimeter. Pernyataan diameter nominal didahului dengan huruf M, diikuti dengan ukurannya dalam milimeter, misalnya M10, M36, dan lain sebagainya. Kisar dinyatakan dalam panjang atau jaraknya dalam milimeter. Kemudian jenis yang kedua, ulir British. Satuan ukurannya dinyatakan dalam inci, pernyataan diameter nominal didahului dengan huruf W, diikuti dengan ukurannya dalam inci. Misalnya W3/4 inci, W4 inci, W5/8 inci, dan seterusnya. Kemudian berbeda dengan ulir metris atau ISO, kisar di dalam ulir British dinyatakan dalam jumlah lilitannya per inci panjang batang baut. Jadi berapa kali melilit dalam 1 inci panjang baut. Kemudian jenis ulir yang ketiga adalah ulir pipa. Satuan ukurannya dinyatakan dalam inci. Diameter nominal adalah diameter lubang pipa yang akan diberi ulir luar. Sehingga ukuran ulir luar itu lebih besar daripada pernyataan ukurannya. Penunjukan diameter nominal didahului dengan huruf G diikuti dengan ukurannya dalam inci. Misalnya G2 inci, G1,5 inci, G3/4 inci. Hadirin sekalian, demikian beberapa jenis ulir dari beberapa sudut pandang pengelompokannya. Demikian untuk bahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan yang lain dengan topik yang berbeda.